Sebelum dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, Muhammad Hatta melakukan konsultasi dengan 4 tokoh Islam. Yang tidak masuk dalam 4 tokoh Islam tersebut adalah A. Ki Bagus Hadikusumo, B. Muhammad Nasir, C. Wahid Hasim, D. Kasman Singodimedjo, E. Teuku Muhammad Hasan. Oke. Jadi gini dulu, sebelum Pancasila itu sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu ada namanya Piagam Jakarta, ya. Nah, perubahan 6 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu atas usul dari tokoh Kristen Indonesia Timur, ya. Jadi ini merupakan usul tokoh muda, tokoh muda Kristen Indonesia Timur. Nah, tokoh ini menyampaikan kepada Bapak Muhammad Hatta, ya. Nah, terus oleh Bapak Muhammad Hatta ini didiskusikan dengan 4 tokoh Islam, ya. Diskusi dengan 4 tokoh Islam. Siapa aja? Yang pertama itu ada Bapak Wahid Hasim, ya. Sorry, tulisannya Wahid bukan gini, ya. Pakai Wahid Hasim. Sorry, Hasim. Ini kakeknya Gus Dur, ya. Yang kedua itu ada Mr. Kasman Singodimedjo, ya. Singodimedjo. Oke. Yang ketiga itu ada Ki Bagus Hadikusumo. Yang keempat itu ada Teuku Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Di sini yang ditanyakan yang bukan adalah Muhammad Nasir, ini bukan, ya. Tapi yang ditanyakan yang bukan, kan? Berarti pilihannya yang B. Kalau ini masuk, ya. Ini. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Chosangin, D. PETA, E. Dokuritsu Jumbi Inkai. Oke. Jadi PPKI sama Dokuritsu Jumbi Inkai ini sama aja, ya. Ini bahasa Jepangnya, berarti bukan nih. Masa ada 2 jawaban, kan nggak mungkin, ya. Jadi gini ceritanya, ketika Jepang mengalahkan sekutu dan mengambil alih wilayah penjajahan sekutu, yaitu salah satu negara anggota sekutu itu Belanda mengambil alih Indonesia. Nah, Jepang itu mengantisipasi penyerangan kembali sekutu terhadap daerah yang pernah didudukinya, salah satunya adalah Indonesia, sehingga Jepang melakukan propaganda dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi ada janji kemerdekaan. Maksudnya adalah untuk merayu bangsa Indonesia untuk membentuk kekuatan militer menghadapi serangan balik sekutu, ya, untuk merebut kembali daerah dudukannya, yaitu salah satunya Indonesia. Nah, maka diberikan janji kemerdekaan, ya. Jadi untuk merealisasikan janjinya akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia, pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 ini membentuk suatu badan yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kata lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai, ya. Mirip ini tapi Chosakai.
ya. Kalau PPKI ini dibentuk pada 7 Agustus ya, 1945. Oke, kalau ini peta ini ya, pasukan pembela tanah air ya, semacam tentara yang dibentuk, semacam pasukan yang dibentuk untuk menghadapi serangan sekutu ya. Kalau Choesangin ini lebih pada perkumpulan organisasi untuk mempengaruhi bangsa Indonesia secara politis ya, secara politis. Kalau peta ini lebih ke militer ya, membentuk kekuatan militer. Kalau ini untuk mempengaruhi bangsa Indonesia secara politis. Ketuanya, salah satu tokohnya dalam Choesangin yang direkrut sama Jepang itu adalah Insinyur Soekarno ya. Oke, nah pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara, B. Teks proklamasi, C. Konstitusi negara, D. Persiapan kemerdekaan, E. Warna bendera. Oke, jadi sidang BPUPKI ini dilaksanakan dalam 2 agenda ya. BPUPKI ya, ini dilaksanakan 2 kali ya. Salah satunya, sidang pertamanya itu adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Nah, adapun yang dibahas dalam sidang pertama ini itu mengenai dasar negara ya. Dasar negara. Nah, dan konstitusi negara tentunya ya. Oke. Nah, selama sidang pertama ini antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini ada 3 tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu pertama pada tanggal 29 Mei tokoh yang mengusulkan dasar negara itu adalah Mr. Muhammad Yamin ya. Terus pada tanggal 31 Mei itu yang menyampaikan usulan dasar negara itu adalah Profesor Supomo ya. Terus pada tanggal 1 Juni ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah pokok yang dibahas dalam sidang BPUPKI pertama, yaitu antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu dasar negara ini ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A ya. Panitia kecil Perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya A. Ki Hajar Dewantara, B. Mr. Kasman Singodimedjo, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Ahmad Subarjo, E. Muhammad Nasir. Oke, jadi 9 anggota Panitia 9 itu, Panitia 9, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, ini sekaligus sebagai ketuanya ya. Terus ada Muhammad Hatta, terus ada A.A. Maramis, A.A. Maramis, terus ada Ahmad Subarjo, terus ada Wahid Hasim. Kiai Haji Wahid Hasim ini kakek dari presiden keempat kita ya, yaitu bapak dari Abdurrahman Wahid Gusdur ya. Terus ada Abi Kusno Cokro Suyoso, Abi Kusno Cokro Suyoso. Terus ada Haji Agus Salim,
sorry, Haji Agus Salim ini disambung ya namanya. Sorry. Terus ada Abdul Kahar Mujakir. Terus ada Mr. Muhammad Yamin. Terus oh ya pas ya, udah 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas ya. Nah, coba Ki Hajar Dewantara bukan, Mr. Kasman Singodimejo bukan. Kalau Mr. Kasman Singodimejo ini salah satu tokoh Islam yang dirundingkan untuk perubahan redaksi sila pertama Piagam Jakarta ya. Rajiman Widyadiningrat ini ketua BPUPKI bukan ya. Ahmad Subarjo masuk. Muhammad Nasir bukan ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya.